Mari kita mengenal lebih dalam mengenai sistem pernafasan. Start. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota 1, M. Fadil Setianto 2, Ramdhani 3, Nisrina 4, Nur Kalica 5, Rico Calvert 6, Sakila. Sistem pernafasan. Sistem ini berperan penting dalam proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Topik A, alat-alat pernafasan. Topik B, mekanisme pernafasan. Topik C, gangguan pada sistem pernafasan. Alat-alat pernapasan terbagi menjadi 8 bagian, yaitu 1. Rongga hidung atau caveolum nasalis merupakan organ pertama yang dilalui udara dari luar. 2. Tekak atau faring adalah udara dari rongga hidung masuk ke faring. 3. Pangkal tenggorokan atau laring, pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. 4. Batang tenggorokan atau trakea, berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. 5. Cabang batang tenggorokan atau bronkus, cabang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Proses pertukaran angame 1, mekanisme pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan luar, eksternal, merupakan pertukaran gas yang terjadi antara udara dan darah, dan pernapasan dalam, internal, merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Respirasi eksternal, prosesnya mulai dari pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus sampai melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Respirasi internal, prosesnya terjadi mulai dari darah yang melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Dua, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Berdasarkan jenis otot yang berperan aktif, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. A. Pernapasan dada. Otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk, interkostal. Mekanisme pernapasan dada sebagai berikut. Satu, inspirasi. Mekanisme fase inspirasi pada pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, lalu volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh dan udara masuk ke paru-paru. Satu, inspirasi. Mekanisme fase inspirasi pada pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, lalu volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh dan udara masuk ke paru-paru. 2. Ekspirasi. Mekanisme fase ekspirasi pada pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, kemudian tulak rusuk turun, lalu volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh dan udara keluar dari paru-paru. Ini adalah contoh gambar dari mekanisme fase ekspirasi. B. Pernapasan perut. Otot fang berperan aktif dalam pernapasan perut adalah otot diafragma. Mekanisme pernapasan perut sebagai berikut. 1. Inspirasi. Mekanisme fase inspirasi pada pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk paru-paru. 2. Ekspirasi. Mekanisme fase ekspirasi pada pernapasan perut sebagai berikut. Otot diafragma berelaksasi, diafragma akan cekung ke arah rongga dada, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru.
Gangguan pada sistem pernapasan, emfisema, adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Tuberkulosis, TAC, adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa ditandai dengan terbentuknya ingik adhits kecil pada dinding alveolus. Hipoksia adalah gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam jaringan sehingga dapat mematikan sel-sel dalam jaringan tubuh. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Terima kasih.